Itu pernah ya, saya pengen bikin kita hidup saya, karena hidup saya tuh sebenarnya tidak ada masalah sama hidup saya, mulus-mulus saja tadinya, saya pakai bahagia banget gitu kan ya. Tapi begitu saya bikin film kedua, saya ketemu itu orang artis itu, aduh parah banget, ternyata dia punya motivasi tersendiri terselubung, dan anehnya mereka sekeluarga itu. Wah, parah ya. Begitu ibu bapak saya meninggal, saya udah layangan putus. Begitu ibu saya masuk emergency, semua dimintain ya motor lah, BPKB. Saya pusing, karena saya nggak pusing waktu itu. Saya pikir rezeki, ibu saya itu orangnya baik banget. Jadi rezeki itu kamu mesti berbagi rezeki. Mungkin dia nggak bisa kasih rezeki sama kamu, tapi dia bisa backup, bisa membantu kamu segala macam. Ternyata itu tidak sesuai dengan yang ibu saya bilang ya. Gitu. Ya gitulah, seru sih. Namanya jalan hidup. Ya mudah-mudahan ya, apalagi dia juga kan masih punya utang banyak sama saya, parah banget ya. Nah itu after itu juga nggak pernah ada komunikasi lagi ya kan, masalah utang atau menagih itu seperti apa? Gitu, waktu dia di penjara itu, ibunya sama adiknya sudah datang ke saya, pinjam duit sama saya, ya untuk bayar kalapas lah, untuk apa, buat nyopong gitu, datang. Dan Magi masih bersedia. Nah di situ saya tadi nggak mau ketemu ya, cuma sapam saya cuma kan dia ditinggal masih 12 tahun, jadi main masuk gitu, nggak bisa nolak gitu, kayak gitu loh. Kayak gitu, akhirnya saya pikir ya udah. Nah waktu itu memang saya juga berpikir gini, mungkin kalau saya lebih baik sama adik itu, biasa lebih baik ya, ternyata nggak ada berubah. Jadi saya berkesimpulannya memang watak dan sifat itu sama. Apalagi pas perjalanan itu ya, udah macam-macam itu, sampai anak saya bilang, mama ternyata memang dia tidak baik gitu kan. Sampai saya bawa dia ke Mekah loh, dia masih bilang sama orang, saya di ini sama, dia bilang, oh saya di endorse, padahal tuh asis saya yang bayar. Anak saya di Amerika tuh datang pengen pergi ke Mekah, saya bayarin, ternyata dia tetap ngambil kamar yang lebih besar, padahal semua kita bayarin ibunya dia. Tapi jahat. Menyesal nggak sih Bu Anggi? Saya menyesalnya gini, ternyata selama perkawinan saya banyak penyelewengan yang dilakukan. Itu yang saya kaget banget. Yang mana suaminya itu bicara sama saya, jadi perkawinan saya itu setiap tahun itu ada penyelewengan sama dia, di mana ceweknya itu, istri orang, bisa ke rumah ibunya itu. Saya bingung, ya antara ibunya sama anaknya bisa kerja sama gitu. Saya di situ saya langsung dan saya bilang jahat banget. Itu ya, bukan saya ingat-ingat lagi, bagi saya udah semua udah. Oke, Magi, rezeki tadi kan Magi bilang bahwa rezeki itu pasti akan kembali kan. Betul. Rezeki. Berarti berusaha untuk menutup yang lalu lah ya, kita buka Betul. ke depannya. Betul. Satu keinginan Banggi untuk Juminten Eden ini apa sih? Saya pengen Jumitan Eden ini disukai semua rakyat Indonesia. Insya Allah misalnya ada lebih yang saya dapat, saya bisa berbagi sama orang lain. Mungkin di situ bisa menjadi kebahagiaan buat saya ya. Karena saya pikir nggak segampang itu dengan zaman sekarang ini. Mungkin dengan hobinya saya ini, masyarakat juga ini, mungkin melalui mengenai Allah, dari masyarakat ini saya bisa berbagi ya nanti ke depan, insya Allah ya, feeling saya gitu. Berarti tidak akan pernah berhenti ya produksi ya Juminten itu ada lagi ya. Ya insya Allah ya, kan saya juga kaget ya, Jumitan itu nggak sampai setahun ya, mungkin itu lancar semua loh, bener. Dan yang mainnya juga bagus-bagus ya. Bismillah gitu kan, senang saya duitnya juga. Siapa yang jadi Juminten? Jadi Jumintennya Meisya Amira, yang kebetulan dia main di Almarhum, sama yang jadi Mintonya itu Dimas Aditya, yang anak itu Sherly. Mbak Nis, terakhir adalah untuk kondisi sekarang, mungkin apa yang menjadi kesulitan mungkin untuk yang susah? ya, yang Oh masih iya, ruang geraknya Iya. atau apa gitu. Ya ruang geraknya ya paling sakit tangan tuh belum sembuh benar. Dan kaki juga belum, tapi alhamdulillah tidak pakai kursi roda lagi. Kalau dekat-dekat bisa, walaupun jalannya masih agak gimana gitu kan. Saya juga dibantu sama sensei. Terus alhamdulillah saya juga udah berobat ke Singapura. Saya udah stem cell juga. Mungkin di situ yang pikir otak saya agak lumayan mungkin ya. Karena saya berobat itu udah kemana-mana ya, bukan habis kecil juga ya. Saya udah di Kencana di stem cell, sekali stem cell 150 juta. Walaupun saya dibilang dia biar mampus ya, tapi alhamdulillah Allah tuh saya mampus. Udah saya kaget. Saya tuh sampai saya itu ketemu sama siapa, Ruben Onsu tuh baik banget saya. Sempet tadinya saya tuh kayak bukan nggak move on ya, kok ada orang sejahat itu lah, saya sampai bingung. Maka akhirnya pas Ruben ketemu saya, kakak katanya saya aja nggak bisa ketemu anak saya. Oh ya lu masih nggak ketemu anak, dah gue dibilang lo punya uang nggak usah kemana-mana, dibikin cacat kan, gila ya gitu.
kayak gitu. Berarti untuk kondisi tangan sama kaki berapa persen sih bisa gerakin gitu Mbak? Ya ini sih ini ya, tapi masih kaku gini. Ini mungkin sekitar berapa ya? 70%-an deh. 70%. Bu Anggi artinya kan masih berobat kemana-mana sampai ke Singapura, apa masih ada harapan untuk sembuh. Total. Kemarin ini makanya saya alhamdulillah ya, saya ketemu anak konglomerat juga. Dia bilang sama saya, ini kamu ikut datang saya datang ke hotel di dekat Plaza Senayan situ. Terus saya ketemu juga sama Sensei, profesor. Dia bilang ketemu sama saya, terus saya dia itu masih bisa sembuh katanya itu. Alhamdulillah banget. Saya pengen nangis waktu itu. Terus dia bilang, tapi kamu masih sebulan tinggal di Cina. Ya mungkin saya akan menjalani itu pelan-pelan ya, doain aja. Tadi sempat ngobrol, sempat bilang kalau ketemu Ruben itu baik gitu. Emang ada curhatan apa sih antara Ruben gitu sama Kanggi sama Ruben itu curhat apa? Ya enggak, saya ketemu Ruben itu kayak udah kayak saudara ya. Saya udah nggak sebagai adik saya, dia sebagai kakak saya. Karena waktu itu saya bilang sama Ruben, ya karena waktu kita cerita gitu kan, Ruben sampai bilang gini, kakak ngapain kakak udah bagus masih hidup, coba kok kakak mati, bukan orang lain lebih senang lagi katanya gitu. Saya pikir benar, malah nanti kalau misalnya saya meninggal waktu itu anak saya pasti sengsara. Apalagi saya ada agreement sama dia, kalau saya meninggal dia dapat rumah dan tanah saya. Disitulah dia bikin saya mati. Begitu saya nggak mati, shock dia kayak. Nah disitulah saya bilang alhamdulillah, saya bilang kata Ruben, sekarang kakak ngapain mesti susah, makanya mesti sedih, kan kakak bisa naik kursi roda, biasa aja orang tua pasti naik kursi roda, masih sedih, bener juga, saya tinggal bayar orang atau apa. Nah terus saya bilang gini, lu juga ngapain lu pakai nangis yang ketemu anak, gue bilang gitu, anak pasti nyari lu bapaknya, gue bilang gitu. Di situ kita ada kayak saudara lah sama dia. Berarti saling menguatkan ya Bu Anggi. Saling dengan- menguatkan. Dia dengan benar case yang dia orangnya masing-masing. lucu sih. Baik. Benar-benar Ruben Onsu tuh baik banget. Beda ya sama yang mantan saya itu otaknya cuma duit dan keluarganya duit. Aduh, parah. Tapi Ruben sempat nangis nggak sih ketika mengutarakan kesulitannya bertemu dengan sang anak? Dia bilang gitu sih sama saya, sampai dia bilang, saya kan tiap hari telepon kita WA gitu dia, kakak katanya aku mesti bicara katanya, karena ternyata aku nggak bisa kakak, dia cerita juga kak aku nggak kasih dia nafkah, lu gila lu, gue bilang gitu, aku mesti ketemu sama anak aku, saya bilang gitu, emang aku lihat sih anaknya baik kan, lucu banget ya apalagi Tania gitu kan, saya bilang ya udah terserah lu Ben, lu minta sama Allah, kayak kemarin di Mekah juga gitu. Nah, dia juga katanya doain film Juminten mudah-mudahan ya. Dia baik banget benar. Berarti kemarin nitip doa ya Kak. Iya enggak, dia bilang oh kakak udah aku doain gak usah ngomong, aku ceritain Juminten. Makasih juga kan, lihat aja di YouTube-nya, bukan di YouTube ya, di itunya Ruben, IG-nya Ruben kan ada Juminten. Kan ini udah baik. Mbak Anggi tapi prihatin juga nggak melihat Ruben yang sekarang berseteru dengan Sarwenda? Oh iya saya kasihan banget ya sama dia sama Ruben, dia orang baik ya, udah gitu maksudnya saya di sini dia tuh sebenarnya nggak punya neko-neko banget, sampai dia bilang aku nggak punya apa-apa, nggak apa-apa katanya, aku mulai dari awal lagi. Bilang oh ya memang kamu mulai dari awal lagi, karena saya lihat memang saya tuh sampai salut sama dia ya, sampai saya bilang gini, Ben gila ya lo bisa agama kayak gue yang dari lahir Islam aja nggak kayak gitu. Sampai saya bilang gitu kan sama dia. Terus makanya saya tuh bisa kayak adik kakak sama dia, karena saya bilang saya tuh dari dulu sekolahnya Kristen, saya bilang gitu, sementara kan dia gitu ya, begitu Islam dia melebihi segala-galanya menurut saya sih. Makanya saya salut banget, kadang-kadang dia suka bilang kak udah sholat belum 5 waktu, oh iya belum. Gitu saling ingetin aja, kalau pagi tuh kadang-kadang suka WA gitu, gitulah.